Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini, saya akan menguraikan tentang sejarah kedatangan Islam di Sulawesi Selatan. Mengenai sejarah kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, kita bisa merujuk pada dua poin besar, yaitu yang pertama tentang sejarah kedatangan saudagar Muslim di Sulawesi Selatan, dan yang kedua yaitu mengenai sejarah kedatangan 3 datuk serangkai dari Minangkabau di Sulawesi Selatan. Kita memulai dari yang pertama, yaitu sejarah kedatangan saudagar Muslim di Sulawesi Selatan. Penetrasi Islam di Sulawesi Selatan ini mulai kelihatan nyata ketika jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sekitar tahun 1511. Kemudian mengakibatkan muncul kebijakan-kebijakan yang cukup menyulitkan bagi saudagar Muslim. Begitupun muncul ancaman-ancaman di beberapa pelayaran. Ini mengakibatkan mereka mulai mencari pelabuhan atau pelayaran yang lebih aman, dan diantaranya mereka ke pelabuhan Siang, yaitu di Pangkep, dan pelabuhan Sumba Upu, yaitu di Makassar atau di Kerajaan Goa. Dalam buku Islamisasi Kerajaan Goa, Prof. Ahmad Sewang menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Tunipalangga yang memerintah di tahun 1546 sampai 1565, itu sudah ditemukan saudagar Muslim bermukim di sekitar Sumba Opu atau di Kerajaan Goa. Nah, karena itu praktis dapat dikatakan bahwa saudagar Muslim sudah ditemukan pemukimannya di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16. Dan kemudian pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika pemerintahan Kerajaan Goa diperintah oleh pengganti Karaeng Tunipalangga, yaitu Karaeng Tunijallo yang memerintah di tahun 1565 sampai 1590. Dia mengizinkan atau memberi izin bagi saudagar Muslim untuk membangun masjid di Mangalengkana, dan ini menunjukkan bahwa ada hubungan baik antara saudagar Muslim dengan Kerajaan Goa atau Raja Goa. Bahkan ada kemungkinan bahwa bukan hanya sebatas hubungan baik, tetapi kemungkinan besar saudagar Muslim sesungguhnya sudah memiliki pengaruh politik di Kerajaan Goa. Nah, ini mungkin yang bisa kita lihat bahwa bagaimana saudagar Muslim kemudian mendapat simpati dari Kerajaan Goa, sehingga dia diberikan izin untuk membangun masjid di Mangalengkana, walaupun pada saat itu Raja Goa belum memeluk Islam. Ini dapat dikatakan bahwa masjid di Mangalengkana ini merupakan masjid yang pertama di Sulawesi Selatan. Yang kedua, sejarah kedatangan 3 datuk serangkai dari Minangkabau di Sulawesi Selatan. Mereka adalah Datuk Patimang, Datuk Ditiro, dan Datuk Dibandang. Kehadiran mereka di Sulawesi Selatan atau kehadiran ketiga datuk dari Minangkabau di Sulawesi Selatan ini
atas undangan saudagar-saudagar Muslim yang ada di Sulawesi Selatan. Pada awal abad ke-16, Portugis sudah ditemukan di Kerajaan Goa. Mereka dipekerjakan untuk membangun benteng-benteng dan juga bekerja di perbengkelan besi untuk membuat meriam dan peralatan-peralatan perang lainnya. Nah, keberadaan orang-orang Portugis di Kerajaan Goa ini mengkhawatirkan atau menimbulkan kekhawatiran bagi saudagar-saudagar Muslim yang ada di Kerajaan Goa, karena ini bisa dianggap akan menggeser pengaruh saudagar-saudagar Muslim yang ada di sana. Karena itulah saudagar-saudagar Muslim mengundang Datuk Tiga Serangkai agar dapat mengislamkan raja dan kerajaan Goa. Ketika Datuk Tiga Serangkai tiba di Sulawesi Selatan, atau tepatnya tiba di Sembaupu, tentu mereka tidak langsung mendakwakan Islam, tetapi terlebih dahulu mereka melakukan observasi di Sulawesi Selatan, di Kerajaan Goa, dan kemudian menentukan strategi dakwah. Dan hasilnya kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal di Goa menyiarkan Islam, mendakwakan Islam, tetapi mereka akan memilih tempat lain. Alasan ini karena yang pertama itu adalah keberadaan orang-orang Portugis di Kerajaan Goa ini bisa dianggap mengancam dakwah Islam. Jadi dianggap mengancam dakwah Islam karena orang-orang Portugis ini selain memang mereka dipekerjakan membangun benteng-benteng dan bekerja di perbengkelan besi, mereka juga sesungguhnya sedang menjalankan misionaris. Jadi sesungguhnya di sini bisa kita nyatakan bahwa sedang berlangsung teori balapan. Ini teori Azumardi Asra, bahwa ada teori balapan antara misionaris dengan Islamisasi. Nah, karena itulah strategi dakwah ketiga Datuk ini adalah mereka mencari tempat lain sebagai basis awal penyiaran Islam di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian mereka bertanya kepada saudagar-saudagar Muslim atau pimpinan saudagar Muslim, yaitu anak Boda Bonang, kemudian menyatakan bertanya tentang kerajaan yang memiliki harismatik, dan ditunjuklah kerajaan Luwu sebagai kerajaan yang memiliki harismatik, karena kita tahu bahwa kerajaan Luwu adalah kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan. Nah, keharismatikan atau karakter harismatik yang dimiliki oleh kerajaan Luwu ini penting bagi ketiga datuk ini dalam rangka penyiaran Islam di Sulawesi Selatan, karena harismatik ini akan berpengaruh selanjutnya bagi penyiaran Islam di Jazirah Sulawesi. Saya kira itu sejarah singkat tentang kedatangan Islam di Sulawesi Selatan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi